Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, penuh tekanan, dan seringkali tidak pasti, banyak orang merasa lelah secara mental. Kita dihujani oleh ekspektasi perbandingan, sosial dan rasa cemas terhadap masa depan. Tidak jarang, ketenangan terasa seperti sesuatu yang jauh dan sulit digapai. Namun ada satu filosofi kuno yang justru semakin relevan di era modern ini. Stoicism. Stoicism bukanlah tentang menjadi dingin, tidak berperasaan, atau menahan emosi seperti robot. Sebaliknya, Stoicism adalah seni hidup yang mengajarkan bagaimana kita bisa tetap tenang, rasional, dan kuat di tengah badai kehidupan. Filosofi ini mengajak kita untuk memahami apa yang benar-benar bisa kita kendalikan dan yang tidak. Mari kita telusuri mengapa Stoicism bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih tenang. Pertama, memahami apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Salah satu prinsip paling mendasar dalam Stoicism adalah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain, masa lalu, cuaca, situasi global, atau kejadian tak terduga. Masalahnya, banyak dari kita justru menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita khawatir tentang apa yang orang pikirkan, menyesali masa lalu, atau takut pada hal yang belum terjadi. Stoicism mengajarkan, lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan betapa ringannya hidup ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan dunia dan mulai fokus mengendalikan dirimu sendiri. Ketika seseorang mengkritikmu, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh emosi. Kamu hanya bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa aku perbaiki? Jika ya, perbaiki. Jika tidak, lepaskan. Ketenangan muncul ketika kita berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita ubah. Kedua, mengurangi reaksi berlebihan terhadap emosi. Stoicism tidak melarang emosi. Filosofi ini justru membantu kita memahami dan mengelola emosi dengan lebih bijak. Seringkali, yang membuat kita menderita bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan interpretasi kita terhadap kejadian tersebut. Misalnya, kamu tidak dibalas pesan, langsung berpikir kamu diabaikan, gagal dalam pekerjaan, merasa diri tidak berharga, dikritik, merasa diserang secara pribadi. Stoicism mengajak kita untuk memberi jeda antara kejadian dan reaksi. Alih-alih langsung bereaksi, kita belajar bertanya, apakah ini benar-benar buruk atau hanya terasa buruk? Apakah ini penting dalam jangka panjang? Apakah reaksiku membantu atau justru memperburuk keadaan? Dengan latihan, kita menjadi lebih tenang karena tidak lagi diperbudak oleh emosi sesaat. Ketiga, menerima realitas apa adanya. Banyak penderitaan berasal dari penolakan terhadap realitas. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin segalanya sempurna. Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Stoicism mengajarkan konsep penerimaan. Menerima apa yang terjadi tanpa perlawanan emosional yang berlebihan. Ini bukan berarti menyerah, ini berarti mengakui kenyataan. Berhenti mengeluh. Fokus pada langkah berikutnya. Ketika hujan turun, kamu bisa marah. Atau kamu bisa membawa payung. Penerimaan membuat hidup lebih ringan. Kamu tidak lagi membuang energi untuk melawan kenyataan, tetapi menggunakannya untuk beradaptasi. Keempat, mengurangi kecemasan tentang masa depan. Kecemasan sering muncul karena kita mencoba mengontrol masa depan yang belum terjadi. Kita bertanya, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika orang lain tidak menyukaiku? Bagaimana jika semuanya berjalan buruk? Stoicism menawarkan pendekatan yang sangat praktis. Fokus pada hari ini. Bukan berarti kita tidak merencanakan masa depan, tetapi kita tidak hidup di dalam ketakutan akan masa depan. Kita melakukan yang terbaik hari ini, karena itulah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Dengan pola pikir ini, kecemasan berkurang karena kita tidak lagi mencoba hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Kelima, melatih ketahanan mental. Stoicism membantu kita menjadi lebih kuat secara mental. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita menjadi lebih siap menghadapi kesulitan. Filosofi ini bahkan mendorong kita untuk sesekali membayangkan skenario terburuk. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk mempersiapkan mental. Jika kamu kehilangan pekerjaan, apa yang akan kamu lakukan? Jika rencanamu gagal, apa alternatifnya? Dengan memikirkan kemungkinan buruk secara rasional, kita tidak lagi kaget ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita menjadi lebih tangguh. Dan ketangguhan ini menciptakan ketenangan.
karena kita tahu bahwa kita bisa menghadapi apapun yang datang. Keenam, menghargai hal-hal sederhana. Stoicism juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hal eksternal untuk merasa bahagia. Banyak orang berpikir, aku akan bahagia jika aku punya lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan atau lebih banyak kesuksesan. Namun, Stoicism mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari cara kita memandang hidup ketika kita belajar menghargai waktu luang, kesehatan, hubungan sederhana, momen kecil sehari-hari. Kita menjadi lebih tenang karena tidak lagi mengejar sesuatu yang tak ada habisnya. Kita berhenti hidup dalam jika dan mulai hidup dalam sekarang. Ketujuh, mengurangi ketergantungan pada pendapat orang lain. Salah satu sumber stres terbesar adalah keinginan untuk disukai dan diterima oleh semua orang. Kita takut dihakimi. Kita takut gagal di depan orang lain. Kita takut tidak cukup baik. Stoicism mengajarkan bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah integritas kita, niat kita, tindakan. Ketika kita berhenti menggantungkan nilai diri pada opini orang lain, kita merasa lebih bebas. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Dan kebebasan ini membawa ketenangan yang luar biasa. Ke-8, fokus pada tindakan bukan hasil. Banyak dari kita terlalu fokus pada hasil. Apakah hasil aku berhasil? Apakah aku menang? Apakah aku diakui? Padahal, hasil seringkali berada di luar kendali kita. Stoicism mengajarkan untuk fokus pada proses dan usaha. Jika kamu sudah bekerja dengan jujur, berusaha semaksimal mungkin, bertindak sesuai nilai, maka kamu sudah berhasil, terlepas dari hasil akhirnya. Dengan cara ini, kita tidak lagi tertekan oleh ekspektasi hasil. Kita menjadi lebih tenang karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Ke-9, membangun disiplin diri. Stoicism sangat menekankan pentingnya disiplin diri. Disiplin dalam mengatur pikiran, mengontrol keinginan, menjaga konsistensi. Tanpa disiplin, kita mudah terbawa emosi, godaan, dan kebiasaan buruk. Dengan disiplin, kita menjadi lebih stabil, dan stabilitas ini adalah fondasi dari ketenangan. Kita tidak lagi naik turun mengikuti suasana hati. Kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Ke-10, menyadari keterbatasan hidup. Stoicism sering mengingatkan kita tentang kematian, not in a morbid way, tapi sebagai pengingat bahwa hidup ini terbatas. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita tidak selamanya, kita berhenti menunda hal penting. Kita lebih menghargai momen. Kita tidak membuang energi pada hal sepele. Ironisnya, kesadaran akan keterbatasan hidup justru membuat hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Kita tidak lagi terjebak dalam drama kecil yang sebenarnya tidak penting. Penutup, ketenangan adalah hasil latihan. Stoicism bukanlah solusi instan. Ini adalah latihan seumur hidup. Ketenangan tidak datang dalam semalam. Ia dibangun melalui kesadaran, latihan berpikir, pengendalian diri, banditinan. Namun setiap langkah kecil menuju pola pikir stoik akan membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Kamu akan lebih tenang menghadapi masalah, lebih rasional dalam mengambil keputusan, lebih kuat menghadapi tekanan, lebih damai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, Stoicism tidak mengubah dunia di sekitarmu. Ia mengubah cara kamu melihat dunia. Dan ketika cara pandangmu berubah, hidupmu pun ikut berubah. Bukan karena segalanya menjadi sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkan kesempurnaan untuk merasa tenang. Jika kamu mulai menerapkan prinsip-prinsip Stoicism dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin akan menyadari satu hal sederhana namun mendalam. Ketenangan bukan berasal dari dunia yang tenang, tetapi dari pikiran yang terkendali.